Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pak Guru harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan materi yang akan kita bahas adalah seputar ukuran letak data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Jadi silahkan kalian simak videonya dengan baik dan selamat menyaksikan. Ukuran letak data. Baik, terkait ukuran letak data ini kita mulai pembahasan kita dari jenis-jenis ukuran letak data ya. Oke, jadi jenis-jenis ukuran letak data itu ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kuartil, yang kedua ada namanya desil, dan yang ketiga ada namanya persentil. Nah, nantinya ketiga jenis ukuran letak data ini akan kita bahas satu persatu ya. Pembahasan kita mulai dari kuartil. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi nantinya data yang sudah terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak itu, 1/4 bagiannya berada di antara X-min dan Q1. X-min ini adalah data terkecil, Q1 kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Kemudian 1/4 bagian berikutnya berada di antara Q1 dan Q2, kuartil ke-1 dan kuartil ke-2. Kemudian 1/4 bagian berikutnya berada di antara Q2 dan Q3, kuartil ke-2 dan kuartil ke-3. Dan 1/4 bagian yang terakhir berada di antara Q3 dan X-max atau kuartil ke-3 dan data terbesarnya. Dapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil-kuartil suatu data dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah yang Pak Guru tuliskan di sini biasa dinamakan dengan cara belah 2. Kenapa dinamakan dengan cara belah 2? Karena untuk menentukan kuartil kita membelah data itu menjadi 2 bagian yang sama banyak ya. Atau dengan cara menentukan median dari data-data tersebut. Oke, jadi langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah mengurutkan nilai data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian setelah datanya diurutkan, langkah berikutnya adalah menentukan median atau kuartil kedua atau Q2. Nah, kemudian setelah Q2-nya ketemu, barulah kita menentukan Q1, di mana Q1 ini merupakan median dari semua data yang berada di sebelah kirinya Q2. Nah, kemudian kita tentukan Q3-nya, di mana Q3 ini merupakan median dari semua data yang berada di sebelah kanannya Q2. Nah, rumus untuk menentukan kuartil pada data tunggal. Nah, rumusnya yang ini ya. Jadi letak QI, letak kuartil ke I itu sama dengan I dikali N plus 1/4. Nah, di mana QI ini adalah kuartil ke I. Kemudian N adalah banyaknya data. Kemudian I itu bisa diganti dengan angka 1, 2, dan 3. Nah, sesuai dengan kuartilnya ya. Ada kuartil pertama Q1, maka kita ganti I-nya dengan 1. Kuartil kedua Q2, maka I-nya ganti 2. Dan kuartil ketiga Q3, maka nanti untuk mencarinya, maka tinggal kita ganti I-nya dengan 3. Oke, biar kalian lebih paham lagi, di sini sudah Pak Guru siapkan contoh soal ya. Jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 untuk data-data berikut. Oke, ini untuk soal pertama, data-datanya adalah 47316951. Kemudian untuk soal nomor 2, data-datanya adalah 82, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Kemudian untuk contoh soal ketiga, data-datanya adalah 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12.
Baik, sekarang kita jawab soal ini satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, jadi ketika kita dihadapkan pada pertanyaan menentukan nilai dari kuartil suatu data tunggal, maka langkah pertama sesuai dengan langkah tadi, kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar dulu. Berarti di sini Pak Guru tulis data terurutnya. Oke, jadi data terurutnya itu 1, 1, 3, 4, 5. 1, 1, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 9. 6, 7, 9. Nah, setelah kita urutkan datanya, kemudian kita cari berapa banyak datanya ya, berapa N-nya. N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8. Nah, sebenarnya kalau datanya ini tidak terlalu banyak, sebenarnya tanpa menggunakan rumus ini bisa kita cari kuartilnya ya. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama kita cari Q2-nya dulu. Karena N-nya 8, ya ini kan 8 ini kan genap ya. Kalau N-nya genap, maka ada dua data yang berada di tengah, yaitu data keempat dan data kelima ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sebelah kirinya 4 ada 3 data, di sebelah kanannya 5 juga ada 3 data. Berarti pas 4 dan 5 ini berada di tengah-tengah ya. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya Q2-nya itu berada di antara 4 dan 5. Atau Q2-nya itu berada di sini. Nah, nantinya ketika Q2-nya ini atau mediannya ini berada di antara dua buah data, maka cara mencarinya adalah data yang di sebelah kiri yaitu 4 ditambah dengan data yang di sebelah kanan yaitu 5. Kemudian kita bagi 2 ya. Ini sama dengan 4 tambah 5, 9. 9 bagi 2 itu 4,5. Oke, jadi Q2-nya itu 4,5. Nah, setelah kita peroleh Q2-nya, maka berikutnya kita cari Q1-nya. Q1 itu merupakan median dari data yang berada di sebelah kirinya Q2. Nah, karena Q2 itu berada di antara 4 dan 5, maka data yang di sebelah kirinya Q2 tentunya 1, 1, 3, dan 4 ya. Nah, jadi 4 ini termasuk data di sebelah kirinya Q2. Kenapa? Karena Q2 itu ini kan 4 ini tidak termasuk ya, tapi Q2-nya berada di antara 4 dan 5. Nah, sehingga 4 ini termasuk berada di sebelah kirinya Q2. Maka di sini ada 4 buah data. Nah, sehingga data yang di tengah kan ada 1 dan 3 ya. Oke, data yang di tengah itu 1 dan 3. Sehingga Q1-nya itu berada di antara 1 dan 3 ini. Maka untuk menentukan Q1-nya sama dengan 1. Kemudian kita tambah dengan 3. Kemudian kita bagi dengan 2 ya. Oke. 1 tambah 3 itu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka kita peroleh Q1-nya atau kuartil bawahnya itu sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh Q1, kemudian kita tentukan Q3-nya. Q3 itu yang mana? Q3 merupakan median atau nilai tengah dari data yang berada di sebelah kanannya Q2. Q2 kan antara 4 dan 5. Maka data yang di sebelah kanannya Q2, kita hitung mulai dari 5. 5, 6, 7, dan 9. Nah, di sini ada 4 data. Maka Q3-nya karena berada di tengah-tengah data ini, data yang 4 ini, maka Q3-nya itu berada di antara 6 dan 7 ya. Nah, Q3-nya itu berada di antara sini. 6 dan 7. Maka untuk menghitung Q3, caranya adalah 6 ditambah dengan 7. Kemudian kita bagi dengan 2 ya. 6 ditambah 7 itu 13, dibagi 2 jadinya 6,5.
Oke, sehingga Q3-nya itu sama dengan 6,5. Maka jadi kita kesimpulannya di sini Q1-nya itu sama dengan 2. Kemudian Q2-nya sama dengan 4,5 dan Q3-nya itu sama dengan 6,5. Oke, insyaallah mudah ya. Baik, biar kalian tambah paham lagi, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kita langsung saja jawab. Jadi langkahnya tetap untuk menentukan kuartil maka datanya harus kita urutkan dulu. Data terurutnya. Oke. Jadi yang paling kecil itu 2, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 8. 2, 5, 7, 8, 8 ya. Kemudian 12, 15, 17, 20. 12, 15, 17, 20 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita hitung banyak datanya. Nah, ternyata banyaknya 9 ya. Cocok nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, cocok. Nah, setelah kita hitung banyak datanya, nah ini banyaknya ternyata 9. Nah, dan 9 itu tidak lain adalah bilangan ganjil ya. Nah, kalau banyak datanya ganjil, maka nanti data yang berada di tengah itu tentunya hanya satu data ya. Yaitu tidak lain adalah data ke berapa? Nah, data ke-5. Nah, coba kalau kita perhatikan kalau ini data yang berada di tengah, maka otomatis nanti di sebelah banyak data di sebelah kiri dan di sebelah kanan data yang di tengah itu harus sama ya. Di sebelah kirinya 8 ada 4 data, 1, 2, 3, 4, benar. Di sebelah kanan juga 4, 1, 2, 3, 4. Maka ini 8 ini merupakan data yang berada di tengah. Sehingga nilai Q2-nya itu sama dengan 8 ya. Nah, setelah Q2-nya ketemu, kemudian kita cari Q1-nya. Nah, di mana Q1 itu merupakan median dari data yang berada di sebelah kirinya Q2. Nah, data yang berada di sebelah kiri Q2, nah, itu yang ini ya. Nah, jadi banyaknya ada 4 buah data, genap. Maka nanti Q1 itu berada di antara 5 dan 7. Ingat Q1-nya harus di tengah-tengah ya. Nah, karena dia berada di antara 5 dan 7, maka untuk menentukan Q1, rumusnya adalah 5 ditambah 7, kemudian dibagi 2. Sama dengan 5 tambah 7, 12, dibagi 2, sama dengan 6 ya. Nah, setelah Q1 ketemu, kita cari Q3. Nah, Q3 itu merupakan median dari data yang berada di sebelah kanannya Q2. Nah, data yang di sebelah kanan Q2 itu yang ini. Ada 4 data juga, yaitu 12, 15, 17, dan 20. Maka Q3-nya, karena berada di tengah-tengah, maka dia berada di antara 15 dan 17 ya. Sehingga Q3-nya itu sama dengan 15 ditambah dengan 17, kemudian dibagi dengan 2. 15 tambah 17 itu 32, dibagi 2 sama dengan 16. Maka dengan demikian kita peroleh jadi Q1-nya itu sama dengan berapa? 6 ya. Kemudian Q2-nya itu sama dengan 8 dan Q3-nya sama dengan 16. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Langsung saja kita jawab. Oke, jadi langkah pertamanya sama ya. Kita harus urutkan dulu datanya. Data terurutnya. Oke, yang paling kecil itu 3 ya. 3, 3, 4, 4, 4. Nah, gitu. 3, 3, 4, 4, 4. Kemudian 7, 7, 7. Nah, 7-nya sebanyak 3. 7, 7, 7. Kemudian 8, 8, 8. 8, 8, 8, 9, 10, 12.
9, 10, 12 ya. Jadi nanti kalau kalian ngitungnya harus teliti ya. Nah, kemudian setelah kita urutkan, kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data. Nah, dan 14 ini kan genap ya. Nah, 14 itu genap. Nah, sehingga nantinya Q2-nya itu tentunya berada di antara dua buah data yang di tengah ya. 14 bagi 2 itu 7. Maka Q2-nya berada di antara data ke-7 dan data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nanti Q2-nya itu berada di antara dua data ini. Maka Q2-nya itu di sini ya. Oke. Berarti Q2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi dengan 2. 14 dibagi 2 itu 7 ya. Nah, kemudian lanjutnya kita cari Q1. Nah, ingat kalau Q2-nya ini berada di antara dua buah data, artinya 7 yang ini masuk ke data di sebelah kiri ya. Sehingga untuk penentuan Q1-nya, maka 7 ini harus kita ikutkan. Oke. Nah, sekarang banyak data yang di kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyaknya ganjil. Maka nanti pasti ada satu data yang di tengah. Nah, data yang di tengah itu kan yang ini ya. Nah, coba kita cek. Data di sebelah kiri 4 yang ini 1, 2, 3. Di sebelah kanannya 1, 2, 3. Maka pas di tengah. Maka inilah yang menjadi Q1-nya. Jadi Q1-nya adalah 4. Kemudian kita lanjut mencari Q3. Nah, Q3 merupakan nilai tengah dari data di sebelah kanannya Q2. Data yang di sebelah kanannya Q2 mulai dari 7 yang ini. Terus sampai data yang terbesar. Nah, sekarang banyak data yang di sebelah kanannya Q2 berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 data. Maka nanti pasti ada satu data yang di tengah ya. Nah, yang ini kan. Nah, oke. Coba kalau kita perhatikan data di sebelah kirinya 8 ini. 1, 2, 3. Di sebelah kanannya juga 3. Maka pas dia di tengah. Maka inilah Q3-nya. Atau Q3-nya sama dengan 8. Nah, sehingga kita peroleh jadi Q1-nya sama dengan 4. Kemudian kuartil keduanya atau kuartil tengahnya adalah 7. Kemudian kuartil atasnya atau kuartil ketiganya adalah 8. Oke, insyaallah paham ya. Baik, kita lanjut ke kuartil data berkelompok. Nah, nilai kuartil data berkelompok berukuran N dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya ini ya. Rumusnya adalah QI sama dengan LI ditambah dengan I per 4 dikali N dikurang FK QI dibagi dengan FQI dikalikan dengan P. Nah, di mana keterangannya LI ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian FKQI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FQI frekuensi kelas kuartil ke I. Kemudian P itu panjang kelas. Nah, kemudian I-nya itu bisa diganti dengan angka 1, 2, dan 3. Karena ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ke-3. Nah, pada data berkelompok, nah, kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I kali N per 4. Nah, ingat kalau kuartil itu karena membagi data menjadi 4, maka di sini biasa pembaginya adalah 4 ya. Oke, kemudian kita ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan nilai kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3 dari data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, jadi tabelnya yang ini. Nah, jadi ada kolom untuk skor, yang merupakan kelas intervalnya, dan ada frekuensi masing-masing kelas interval ya. Nah, satu hal yang harus kalian ingat terkait soal-soal penentuan ukuran letak data dari data berkelompok, maka untuk langkah pertamanya sebaiknya kita buat tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ada kolom untuk skornya, ada kolom untuk frekuensinya sesuai dengan
yang diketahui di soal. Kemudian kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatifnya. Oke, nah terus kemudian nantinya rumus yang akan kita pakai menentukan kuartilnya yaitu rumus yang tadi ya. QI atau kuartil ke I sama dengan LI, nah, tapi bawah kelas kuartil ke I ditambah dengan I per 4 dikalikan dengan N, nah, di mana N ini adalah banyak datanya, dikurangi F KQI, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, dibagi dengan FQI yang merupakan frekuensi kelas kuartil ke I dikalikan dengan panjang kelas. Oke, kemudian kita isi dulu tabelnya ya. Oke, kita hitung dulu total frekuensinya. 1 tambah 4, 5 tambah 8, 13 tambah 14, 27 ditambah 10, 37 ditambah 3, 40 ya. Jadi banyak datanya atau N-nya ini sama dengan 40. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatifnya. Nah, karena di sini 1, maka di sini 1 ya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas interval kedua diperoleh dari 1 ditambah dengan 4. Nah, maka kita peroleh 5. Kemudian 5 tambah 8. Nah, di sini 13 ya. Kemudian 13 ditambah dengan 14, nah jadinya 27. 27 ditambah dengan 10, 37. Nah, 37 ditambah 3, jadinya 40. Baik, setelah tabelnya kita isi lengkap, kemudian kita tuliskan unsur-unsur yang nantinya kita butuhkan untuk menentukan nilai kuartilnya ya. Oke, jadi yang pertama kita akan menentukan nilai kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Oke, kita tuliskan dulu banyak datanya ya. Jadi N-nya sudah kita peroleh. Ini ya, nilainya sama dengan 40. Banyak datanya 40. Kemudian kita akan menentukan Q1-nya. Jadi letak Q1 sama saja dengan letak data ke ini ya, I dikali N bagi 4 atau I per 4 kali N. Nah, karena kita mau nyari Q1 maka I-nya ganti 1. Maka sama aja dengan data ke 1 per 4 dikali N. Nah, sama dengan data ke 1/4 kali N. N-nya 40, 1/4 kali 40. Berarti data ke 10 ya. Oke, kemudian kita cari data ke 10 itu di mana. Oke, coba kita perhatikan ya. Nah, nantinya untuk menentukan data ke 10 itu di mana, kita fokus ke frekuensi kumulatifnya. Kita mulai dari frekuensi kumulatif kelas interval pertama. Nilainya 1. Ini artinya adalah untuk kelas interval pertama hanya berisi satu data, yaitu data ke-1 saja. Kemudian frekuensi kumulatif kelas interval kedua yaitu 5. Maka artinya adalah yang berada di kelas interval kedua hanya sampai data ke-5 saja. Nah, padahal kita mau nyari yang data yang ke-10 ya. Nah, ini baru sampai data ke-5. Nah, kemudian frekuensi kumulatif kelas interval ketiga itu 13. Artinya data berikutnya setelah data ke-5 sampai data ke-13 berada di kelas interval ketiga. Nah, data-data itu adalah data ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, ke-10 yang kita cari. Ke-11, ke-12, dan ke-13 berada di kelas interval ketiga. Ini artinya apa? Karena data ke-10 itu berada di sini, maka nanti kelas interval yang menjadi kelas kuartil ke-1-nya itu merupakan kelas interval antara 60 sampai 69. Maka dengan demikian bisa kita tulis kelas Q1. Nah, kelas Q1 itu maksudnya kelas di mana Q1 itu berada merupakan kelas interval antara 60 sampai 69. Oke, kemudian untuk menentukan unsur-unsur berikutnya kita fokus ke ini sebagai patokan kita ya. Kita fokus ke kelas interval antara 60 sampai 69.
Nah, berikutnya kita akan mencari LI. Berarti karena di sini kita nyari Q1, maka I-nya semuanya kita ganti 1 ya. Maka kita cari L1. L1 itu tidak lain adalah tepi bawah kelas interval tempat Q1 berada. Nah, tepi bawah kelas interval antara 60 sampai 69. Maka rumusnya adalah batas bawah 60 dikurang 0,5. Nah, ini sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya ya. 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 ya. Oke, kemudian setelah L1-nya ketemu, kemudian kita cari FK Q1. Ingat, I-nya harus kita ganti 1 ya, karena kita mau nyari Q1. FK Q1. FK Q1. FK Q1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval di mana Q1 berada. Nah, kelas Q1, kelas interval di mana Q1 berada itu berada di antara ini ya, merupakan kelas interval ketiga. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas interval Q1 adalah 5. Oke. Maka di sini kita tulis 5. Kemudian kita cari FQ1. Nah, frekuensinya mana? Nah, frekuensinya yang ini. Oke, jadi ini frekuensi biasa ya, bukan frekuensi kumulatif. Maka di sini kita tulis 8. Nah, kemudian terakhir kita cari panjang kelasnya. Oke, panjang kelas rumusnya adalah batas atas 69 dikurangi dengan batas bawahnya 60 ditambah 1 ya. Jadi rumusnya adalah BA, batas atas dikurangi BB, batas bawah ditambah 1. 69 kurang 60 itu 9, ditambah 1 jadinya 10. Nah, setelah unsur-unsurnya kita peroleh, maka tinggal kita masukkan ke rumus. QI berarti I-nya kita ganti 1, Q1 sama dengan L1 ditambah dengan 1/4 dikali N dikurang FK Q1 dibagi dengan FQ1 dikalikan dengan panjang kelasnya ya. L1-nya berapa? Oh, L1-nya 59,5. Ditambah dengan 1/4 kali N. 1/4 kali 40 berarti 10. Dikurang FKQI. FKQ1-nya. FKQ1-nya udah kita peroleh 5. Kemudian kita bagi dengan FQI. Nah, yaitu 8. Nah, kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya itu 10. Maka ini menjadi 59,5 ditambah dengan 10 kurang 5 itu 5. 5 kali 10, 50 dibagi 8. 50 dibagi 8. Nah, kita tulis saja ya. Maka ini menjadi 59,5 ditambah 50 dibagi 8 itu berapa? 68 48 6,25. Nanti kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Maka ini jadinya 65,75. 65,75. Oke, jadi Q1-nya atau nilai kuartil bawahnya itu sama dengan 65,75. Baik, setelah tadi kita menentukan nilai kuartil bawah atau Q1. Nah, sekarang kita lanjut dengan menentukan nilai kuartil tengah atau Q2. Nah, sekarang untuk banyak datanya tetap sama saja 40. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan di mana letak Q2 itu. Letak Q2. Nah, jadi letak Q2 itu sama dengan letak data ke berapa? Nanti untuk menentukannya pakai yang ini ya. I/4 dikali N. Karena kita nyari Q2 maka I-nya kita ganti 2. Maka sama aja dengan data ke 2/4 dikali N. N-nya 40 kan. Nah, sama dengan data ke
2 kali 40, 80 dibagi 4, 20. Sama dengan data ke-20. Nah, untuk menentukannya, kemudian kita fokus ke kolom frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas interval pertama 1, artinya kelas interval pertama hanya berisi sampai data ke-1 saja. Frekuensi kumulatif kelas interval kedua itu 5, artinya kelas interval kedua hanya berisi sampai data ke-5 saja. Frekuensi kumulatif kelas interval ketiga 13, artinya kelas interval ketiga hanya berisi sampai data ke-13 saja. Padahal kita nyari data ke-20 ya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas interval keempat 27, artinya di kelas interval keempat ini berisi data sampai data ke-27. Nah, jadi data yang berada di kelas interval keempat ini mulai dari data setelah data ke-13, yaitu data ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, data ke-20, nah yang kita cari, sampai seterusnya sampai data ke-27. Nah, artinya apa? Artinya adalah letak Q2 itu pada kelas interval keempat, yaitu kelas interval antara 70 dan 79. Maka bisa kita tuliskan di sini kalau kelas Q2 atau kelas di mana kuartil kedua berada itu kelas yaitu kelas interval antara 70 sampai 79. Itu 70 sampai 79 ya. Nah, setelah kelas Q2-nya ketemu, kemudian kita tentukan unsur-unsurnya ya. Kemudian pertama kita akan nyari L2. L2 adalah tepi bawah kelas di mana kuartil kedua berada. Berarti rumusnya adalah batas bawah 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian kita cari FKQ2, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua. Kelas kuartil kedua yang ini, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 13. Kemudian kita cari FQ2, frekuensi kelas kuartil kedua. Frekuensinya yaitu yang ini ya, 14 ya. Kemudian kita cari panjang kelasnya ya, yaitu panjang kelasnya sama dengan batas atas 79 dikurang batas bawahnya 70. Ini ditambah dengan 1. Sama dengan 79 kurang 79. Nah, 9 ditambah 1, 10. Nah, setelah unsur-unsurnya kita peroleh, maka tinggal kita masukkan ke rumus ya. Berarti QI, nah berarti Q2, I-nya ganti 2. Q2 sama dengan L2 ditambah I per 4, berarti 2 per 4 dikali N. Dikurangi FK Q2. Nah, dibagi dengan FQ2 dikalikan dengan panjang kelas. L2-nya berapa? Oh, L2-nya 69,5 ya. 69,5 ditambah 2 per 4 kali N. 2 per 4 kali 40 itu 20. 20 dikurangi FK Q2. Nah, dikurang 13. Kemudian dibagi dengan FQ2-nya 14 dikalikan dengan 10 ya. Sama dengan 69,5 ditambah dengan 20 kurang 13 itu 7. 7 dibagi 14 itu setengah ya. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, maka nanti bisa kalian cek pakai kalkulator ya. Maka nanti hasilnya adalah 74,5. Oke, jadi Q2-nya atau kuartil tengahnya itu sebesar 74,5. Baik, kita lanjut dengan mencari nilai kuartil atasnya atau Q3. Jadi N-nya sama, masih 40. Kemudian untuk langkah berikutnya sama seperti langkah-langkah menentukan kuartil sebelumnya. Yaitu kita cari dulu letak Q3-nya di mana. Letak Q3. Letak Q3 itu sama dengan letak dari data ke
I per 4 kali N, di mana N-nya itu di mana I-nya adalah 3, berarti letak data ke 3 per 4 dikali N, di mana N-nya adalah 40 ya. Sama dengan 40 bagi 4 kan 10. 10 kali 3, 30. Maka sama aja dengan data ke 30. Nah, kemudian kita fokus ke frekuensi kumulatifnya. Ini data ke 1. Ini sampai data ke 5. Ini sampai data ke 13. Ini sampai data ke 27. Padahal kita mau nyari data ke 30. Nah, kemudian ini sampai data ke 37. Artinya apa? Data ke 28, 29, 30 sampai data ke 37 berada di kelas interval yang ini ya. 80 sampai 89. Nah, kita nyari data ke 30 kan? Karena data ke 30 letaknya di kelas interval ini, maka kelas Q3 atau kelas kuartil ketiga adalah kelas interval antara 80 sampai 89. Nah, kemudian kita cari L3. Apa itu L3? L3 adalah tepi bawah kelas ini. Maka rumusnya adalah batas bawah 80 dikurang 0,5. Sama dengan 79,5. Setelah L3-nya ketemu, kita cari FK-Q3-nya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Maka di sini kita lihat ini frekuensi kumulatif kelas kuartil ketiga. Nah, maka sebelumnya yang ini ya 27. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga itu 27. Kemudian kita cari FQ3-nya. Frekuensi dari kelas kuartil ketiganya yaitu 10 ya. Oke. Kemudian panjang kelasnya sama saja kayak tadi ya. Jadi karena panjang kelas dari semua kelas interval ini sama, maka langsung saja kita tulis di sini 10. Nah, sesuai dengan yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Oke, setelah unsurnya lengkap, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan L3 ditambah dengan 3 per 4 dikali N dikurang FK Q3 dibagi dengan FQ3 dikalikan dengan panjang kelasnya. L3-nya berapa? L3-nya adalah 79,5. Kemudian ditambah dengan 3 per 4 kali 40 sama dengan 30. Dikurang FK-Q3-nya itu adalah 27. Dibagi dengan FQ3-nya itu 10. Dikalikan dengan panjang kelasnya 10 ya. Maka ini menjadi 10 sama 10 kan bisa dicoret ya. 30 kurang 27, 3. 3 ditambah 79,5 sama dengan 82,5. Oke, jadi nilai kuartil atasnya atau Q3-nya sama dengan 82,5. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis ukuran letak data yang berikutnya yaitu desil. Kita mulai dari desil data tunggal. Apa itu desil? Jadi desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau tadi kuartil membagi data menjadi 4 sama banyak, maka kalau desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Oke, untuk data tunggal, letak desil dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Letak DI atau desil ke I sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Ini untuk data tunggal ya. Di mana DI itu adalah desil ke I, N itu adalah banyak datanya, kemudian I itu bisa diganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 9. Kenapa? Karena banyak desil itu adalah 9 ya. Desil ke 1, desil ke 2, dan seterusnya sampai desil ke 9. Oke, contoh soalnya di sini tentukan nilai D3 atau desil ketiga dan D6, desil ke-6 dari data 7, 5, 8, 7, 9, 6, 6, 6, 8, 5, 9, 8, 6, 7, 9. Oke, jadi sama seperti sebelumnya. Kalau kita mau nyari ukuran letak data, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus urutkan datanya dulu. Dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Nah, sekarang langsung saja kita jawab ya. Oke, kalau data ini kita urutkan, ini data terurutnya ya. Data yang terkecil itu 5. 5, 1, 5, 5. Oke, 5-nya hanya 2. 5, 5, kemudian 6-nya 1, 2, 3, 4. 6, 6, 6, 6. Kemudian 7-nya 1, 2, 3 ya. 7, 7, 7. Kemudian 8-nya 8, 1, 2, 3. 8-nya juga 3, 8, 8, 8. Kemudian 9, 9, 9. 9, 9, 9 ya. Oke, banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Cocok. Jadi N-nya itu sebanyak 15 ya. Nah, setelah kita dapatkan berapa banyak datanya, kemudian kita tentukan letak DI-nya, letak desil ke I-nya. Nah, nanti pakai rumus ini ya. Nah, sekarang kita mau nyari D3 dulu ya. D3-nya itu berapa kan? Nah, maka kita nyari letak D3. Maka letak D3, desil ketiga itu sama dengan, maka nanti I-nya ganti 3 ya. Berarti 3 dikali N plus 1, N-nya itu adalah 15. 15 ditambah 1 dibagi dengan 10. Oke. Berarti ini 15 tambah 1, 16. 16 kali 3 itu 48. Dibagi 10 sama dengan 4,8. Nah, nanti kalau kita mendapatkan angka pecahan, maka sebaiknya kita pecah ya antara angka bulatnya sama angka pecahannya. 4,8 itu tidak lain adalah 4 ditambah 0,8. Nah, setelah letak D3-nya itu ketemu, nah, kemudian kita tentukan berapa nilai D3-nya. Maka D3, nah caranya seperti ini. Nah, ini cara ini dinamakan dengan cara interpolasi ya. Maka D3 itu sama dengan data keempat. Dari mana kita tahu data keempat? Nah, dari sini. Dari angka yang bulat ini. Sama dengan data keempat. Biasanya data itu disimbolkan dengan X ya. Berarti X4, data keempat, ditambah dengan 0,8. Dari mana 0,8? Nah, dari nilai desimalnya ini. Dikalikan dengan X5 dikurang X4. Nah, dari mana X5 dan X4? Kan kita nemu letak D3-nya data ke 4,8 ya. Berarti kalau 4,8 itu terletak antara data ke-4 dan data ke-5. Maka di sini kita nulisnya X5 dikurang X4. Nah, misalnya kalau kalian bingung, misalnya gini. Misalnya Pak Guru, ini sekedar contoh ya. Misalnya letak D3-nya itu ketemu 3,6. Ini sekedar contoh ya. Maka nanti ini kita pecah. Tulis 3-nya ditambah dengan pecahannya itu 0,6. Maka nanti kalau kita nyari D3-nya, itu fokus ke sini dulu, yaitu data ketiga, X3, ditambah dengan 0,6, pecahan yang ini, dikalikan dengan, nah 3,6 ini letaknya antara 3 dan 4 ya. Maka di sini kita tulis X4 dikurangi X3 ya. Nah, contoh lain misalnya di sini misalnya ketemu letak D3-nya itu 7,8 misalnya ya. Maka ini kalau kita pecahkan sama ya dengan 7 ditambah 0,8. Ingat ini hanya sekedar contoh biar kalian paham. Nah, kemudian maka nanti D3-nya
itu sama dengan data ke-7, 7 itu dari sini, X7, ditambah dengan 0,8 dikali dengan ini. Kalau 7,8 berarti rata-rata antara data ke-8 dan data ke-7. X8 dikurang X7. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Berarti X4. X4 itu yang mana? Data keempat tentunya. Ngitungnya dari yang kiri, yang paling kecil. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Berarti data keempatnya itu 6. Tulis 6. Ditambah 0,8 dikali X5-nya. Oh, X5-nya masih 6 ya. Dikurangi X4-nya juga 6. Berarti sama aja dengan 6 ditambah 6 kurang 6 kan 0. 0 kali 0,8 juga 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. Nah, sehingga nilai D3-nya atau desil ketiganya sama dengan 6 ya. Baik, biar kalian tambah paham lagi. Nah, sekarang kita cari ini desil berikutnya, itu desil ke-6. D6-nya itu berapa gitu ya kan. Nah, maka caranya sama kayak ini. Kita cari dulu letaknya. Letak D6, letak desil ke-6 itu sama dengan rumusnya ini. Berarti I-nya ganti 6 ya. Berarti 6 dikali N tambah 1. Nah, di mana N-nya adalah 15. 15 ditambah 1. Nah, dibagi dengan 10 ya. 15 tambah 1 itu 16. 16 kali 6 itu 96. 96 per 10 sama dengan 9,6. Nah, kemudian setelah kita dapatkan letaknya itu, yaitu data ke 9,6. Nah, kemudian ini kita pecah kayak tadi. Nah, kalau di sini kan tadi Pak Guru nemunya 4,8. Maka Pak Guru pecah jadi 4 ditambah 0,8. Maka kalau kita dapatnya di sini 9,6, nah, kalau kita pecah jadinya 9 samanya dengan 9 ditambah 0,6. Nah, maka nilai D6-nya itu sama dengan data ke-9. Nah, dari sini data ke-9 X9 ditambah dengan 0,6 dikali dengan data setelah data ke-9 itu data ke-10 dikurang data ke-9. Berapa X9-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, X9-nya itu 7. Ditambah dengan 0,6 dikalikan dengan X10-nya. Berarti setelah data ke-9 ini 8 ya, data ke-10-nya ya. 8 dikurang data ke-9-nya tadi 7. Oke. Maka ini menjadi 7 ditambah 8 kurang 7, 1. 1 kali 0,6 ya 0,6. 7 ditambah 0,6 jadinya 7,6. Oke, jadi nilai desil ke-6-nya adalah 7,6. Baik, berikutnya kita lanjut ke desil data berkelompok. Nah, nilai desil untuk data berkelompok dapat ditentukan menggunakan rumus DI sama dengan LI ditambah dengan I per 10 dikalikan dengan N dikurang FKDI dibagi dengan FDI dikalikan dengan P. Nah, keterangannya sebagai berikut. LI itu adalah tepi bawah kelas desil ke I. FKDI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI adalah frekuensi kelas desil ke I. P itu panjang kelas dan I-nya itu bisa diganti dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 9. Nah, karena desil itu kan sampai desil ke 9 ya. Nah, kemudian pada data berkelompok, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I kali N dibagi dengan 10. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita ke contoh soal ya. Nah, di sini soalnya adalah tentukan nilai D4 dan D8 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, jadi ini sama data yang tadi ya, untuk contoh soal sebelumnya.
Jadi di sini diketahui di tabelnya ada skor yang merupakan kelas intervalnya dan frekuensinya. Dan ingat sama seperti kuartil pada data berkelompok, maka langkah pertama untuk menentukan desil dari data berkelompok kita buat tabel juga ya. Di mana tabelnya itu berisi skor sesuai dengan yang diketahui, kemudian frekuensi dan frekuensi kumulatif. Karena frekuensi kumulatifnya sudah kita hitung tadi, maka langsung saja Pak Guru tulis ya untuk menghemat waktu. Oke, kemudian rumus yang akan kita pakai tentunya rumus yang tadi ya, DI atau desil ke I sama dengan LI, tepi bawah kelas desil ke I ditambah dengan I per 10 dikali N, di mana N ini adalah banyak datanya, dikurangi dengan FKDI, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, dibagi dengan FDI, yaitu frekuensi kelas desil ke I dikalikan dengan panjang kelas. Oke, nah sekarang kita akan nyari berapa nilai desil ke-4 dan desil ke-8. Oke, kita mulai dari desil ke-4 ya. Berapa nilai desil ke-4-nya? Nah, di sini kita sudah peroleh kalau N-nya atau banyak datanya itu sama dengan 40. Kemudian, setelah itu kita cari di mana letak D4 ya. Letak desil ke-4. Nah, letaknya itu sama dengan letak data ke. Nah, nanti rumusnya itu pakai ini ya. I per 10 dikalikan dengan N. Nah, tentunya karena kita nyari D4, maka I-nya ganti 4. Berarti 4 per 10 dikalikan dengan N. N-nya adalah 40. Oke, maka sama dengan data ke. 40 bagi 10, 4. 4 kali 4, 16. Data ke 16. Nah, ini hanya sampai data ke-1, kelas interval kedua sampai data ke-5, ini sampai data ke-13. Nah, data ke-16 itu di sini. Ingat data yang di sini adalah data setelah data ke-13 itu data ke-14, ke-15, ke-16 yang kita cari. Dan seterusnya sampai data ke-27. Nah, sehingga kelas interval yang merupakan letak dari D4 atau desil ke-4 adalah kelas interval antara 70 sampai 79. Maka di sini bisa kita tulis kalau kelas D4, kelas di mana desil ke-4 berada adalah kelas interval antara 70 sampai 79. Oke, setelah kelasnya ketemu, kita cari L4-nya. L4 itu apa? L4 adalah tepi bawah kelas desil ke-4. Sama dengan batas bawahnya 70 dikurang 0,5. Sama dengan 69,5. Kemudian kita cari FKD4. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-4. Nah, ini kelas desil ke-4, ini frekuensi kumulatifnya 27. Maka sebelumnya adalah 13. 13. Kemudian kita cari FD4-nya. Frekuensi dari kelas desil ke-4. Nah, frekuensi kelas desil ke-4 adalah 14. Kemudian panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya sudah kita dapatkan tadi ya. Batas atas 79 kurang 70 yaitu 9 ditambah 1 jadinya 10. Oke, setelah unsurnya ketemu, maka kita masukkan ke rumus. Berarti D4 sama dengan L4 ditambah 4 per 10 dikalikan dengan N dikurangi FKD4 dibagi dengan FD4 dikalikan dengan panjang kelasnya ya. L4-nya berapa? L4-nya itu 69,5 ditambah dengan 4 per 10 dikali 40 itu adalah 16 dikurang FKD4-nya adalah 13 dibagi dengan FD4-nya adalah 14 dikalikan panjang kelasnya yaitu 10 ya. Nah, maka ini sama dengan 69,5 ditambah dengan 16 kurang 13, 3 kali 10, 30. 30 dibagi 4, nah 30 dibagi 14 berapa? 2 kan 28 ya, bisa 2, di sini 20. 1 kali 14, 14, sisanya 6, 60. 4 kali 14, 56. Oke, berarti di sini sama dengan 2,14 ya.
Nah, sekarang 69,5 ditambah 2,14 sama dengan 71,64. 71,64. Oke, jadi desil keempatnya yaitu sebesar 71,64. Baik, berikutnya kita akan mencari nilai dari D8 atau desil ke-8. Itu nilainya berapa? Oke, untuk banyak datanya N-nya kan sama ya, 40. N-nya itu 40. Kemudian setelah itu kita cari di mana letak dari D8-nya. Letak dari desil ke-8. Sama dengan letak dari data ke ini. I per 10 kali N. Berarti I-nya ganti 8. Berarti 8 per 10 dikali N. N-nya 40. Sama dengan data ke 8 kali 40, 320 dibagi 10, 32. Nah, ini sampai data ke-1, sampai data ke-5, sampai data ke-13, sampai data ke-27. Nah, data ke-32 itu berada di sini. Dari mana kita tahu? Karena di kelas interval keempat ini sampai data ke-27 ya. Berarti berikutnya data ke-28, 29, 30, 31, 32 yang mau kita cari sampai data ke-37 berada di kelas interval kelima ini. Nah, artinya di sini letak dari kelas D8 atau kelas dari desil ke-8. Nah, maka kita tulis di sini kelas desil ke-8 itu sama dengan kelas interval antara 80 sampai 89 ya. Oke, kemudian sama kayak contoh soal sebelumnya, kemudian kita cari L8-nya berapa. L8 itu sama dengan, ini kan tepi bawahnya ya. Berarti batas bawah 80 dikurang 0,5. Sama dengan 79,5. Kemudian kita cari FKD8. FKD8 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-8. Nah, ini kelas desil ke-8, ini frekuensi kumulatifnya, maka sebelumnya adalah 27. Kemudian kita cari FD8. Nah, frekuensi dari kelas desil ke-8. Nah, frekuensinya adalah 10 ya. Kemudian panjang kelasnya sama kayak yang tadi yaitu 10. Nah, setelah semuanya lengkap, nah, kita masukkan ke rumus. Berarti D8 sama dengan L8 ditambah 8 per 10 dikalikan dengan N yaitu 40 dikurang FKD8 dibagi dengan FD8 frekuensi kelas desil ke-8 dikalikan dengan panjang kelasnya ya. L8-nya itu 79,5 ditambah dengan 8 kali 4 32. Nah, dibagi 10 32 sini ya. Udah kita hitung tadi, dikurang FKD8 27. Dibagi dengan frekuensinya adalah 10. Nah, kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya juga 10. Nah, 10-nya bisa dicoret. 79,5 ditambah 32 kurang 27 itu 5. Oke, maka di sini hasilnya adalah 84,5. Oke, jadi nilai dari desil ke-8 adalah 84,5. Baik, kita lanjut ke jenis ukuran letak data berikutnya yaitu persentil. Nah, kita mulai dari persentil data tunggal. Apa itu persentil? Jadi persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, jadi kalau di sini persentil itu per 100 ya. Kalau desil per 10, kalau kuartil per 4. Oke, untuk data tunggal, maka letak persentil dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Letak PI, letak persentil ke I, sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Nah, di mana PI itu adalah persentil ke I, N itu banyaknya data, dan I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 99. Nah, sebagai contoh di sini,
kita diminta menentukan nilai P30, persentil ke-30 dan P75 yaitu persentil ke-75 dari data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Maka langsung saja kita jawab ya. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi sama seperti soal-soal sebelumnya, maka langkah pertama adalah kita harus mengurutkan datanya dulu. Jadi kita cari data terurutnya dulu. Yang terkecil itu 4 ya, 4, 5, 5, 6. 4, 5, 5, 6. 7, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, kemudian setelah datanya kita urutkan, kemudian kita akan mencari letak PI, letak persentil ke I. Nah, tentunya letak persentil yang akan kita cari sini adalah letak persentil ke-30 dan ke-75. Nah, tapi kita jawab satu persatu dulu ya. Kita akan cari dulu letak P30. Sebelumnya kita hitung dulu berapa banyak data ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya itu 10. Oke, kemudian kita tentukan di mana letak P30. Karena di sini 30 artinya kita ganti dengan ini dengan 30 ya. Berarti sama dengan data ke I-nya 30 dikali N plus 1. N-nya itu 10, berarti 10 plus 1 dibagi dengan 100. 10 tambah 1, 11. 11 kali 30, 330. 330 dibagi dengan 100 ya. Sama dengan 3,3. Nah, ingat kalau data tunggal, maka nanti kalau ketemunya pecahan, ini penulisannya kita pecah ya. 3,3 sama ya dengan 3 ditambah dengan 0,3. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan selesaikan menggunakan interpolasi. Maka P30 itu sama dengan data ketiga. Data ketiga kita peroleh dari sini X3 ditambah dengan 0,3 desimalnya 0,3 dikali dengan data keempat. Nah, jadi satu data setelah data ketiga X4 dikurang dengan X3. Nah, untuk rumus yang belakang ini nanti menyesuaikan sama nilai ini ya. Kalau 3,3 kan otomatis berada di antara data ketiga dan data keempat. Maka di sini rumusnya X4 dikurang X3. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan X3-nya mana? Data ke-1, data kedua, data ketiga. X3-nya itu yang ini. Berarti 5 ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan X4. X4 itu tentunya setelah data ketiga kan 6 dikurangi X3-nya tadi 5 ya. Nah, sama dengan 6 kurang 5, 1. 1 kali 0,3, 0,3. 0,3 tambah 5 jadinya 5,3. Oke, jadi nilai persentil ke-30 adalah 5,3. Baik, berikutnya kita akan mencari ini persentil berikutnya, yaitu persentil ke-75 ya. Maka kita cari letaknya dulu. Letak dari P75. Nah, itu sama dengan I kali N plus 1 per 100. I-nya adalah 75. Dikali N-nya itu 10. Tambah 1 per 100 ya. 75 kali 11 itu adalah 825. 825 dibagi 100 ya. Maka ini sama aja dengan 8,25. Kemudian sama seperti tadi, kalau ketemunya pecahan maka ini harus kita, untuk memudahkan, kita pisah penulisannya. Berarti ini sama dengan 8 ditambah dengan 0,25 ya. Sehingga P75-nya itu sama dengan data ke-8. Nah, data ke-8 itu simbolnya adalah X8 ditambah dengan pecahannya yaitu 0,25 dikali dengan satu data setelah data ke-8 itu data ke-9
dikurang data ke-8. Sama dengan X8-nya mana? Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, data ke-8-nya adalah 9 ditambah 0,25 dikalikan dengan data ke-9. Nah, ini setelah satu data setelah data ke-8 yaitu 10 dikurangi data ke-8 itu 9 ya. Sama dengan 10 kurang 9 1 kali 0,25 itu 0,25 ditambah 9 jadinya 9,25. Oke, jadi nilai dari persentil ke-75 adalah 9,25. Terakhir kita lanjut ke persentil dari data berkelompok. Nah, nilai persentil untuk data berkelompok itu dapat ditentukan menggunakan rumus ini ya. PI atau persentil ke I sama dengan LI ditambah dengan I per 100 dikali N dikurang FKPI dibagi dengan FPI dikalikan dengan P. Nah, keterangannya adalah LI ini adalah tepi bawah kelas persentil ke I. FKPI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FPI itu frekuensi kelas persentil ke I, P itu panjang kelas. Nah, kemudian I-nya bisa diganti dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 99. Nah, kemudian pada data berkelompok, kelas persentil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I dikali N per 100. Oke. Nah, biar lebih jelas, di sini Pak Guru sediakan satu contoh soal. Tentukan nilai P24, persentil ke-24, dan P80 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini. Jadi datanya ini ya. Nah, sebenarnya ini Pak Guru pergunakan soal yang tadi biar cepat ya. Nah, dari sama seperti soal-soal sebelumnya, ketika yang ditanya adalah entah itu kuartil, entah itu desil, atau persentil dari data berkelompok, maka langkah pertama untuk memudahkan kita harus buat tabel dulu ya. Di mana tabelnya itu nanti kita tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini sudah kita hitung tadi, makanya Pak Guru langsung tuliskan nilainya ya. Nanti caranya ya sama kayak tadi tentunya. Nah, kemudian nanti rumus yang akan kita pakai rumus yang ini yang tadi ya. PI sama dengan atau persentil ke I sama dengan LI tepi bawah kelas persentil ke I ditambah dengan I per 100 dikali N, nah, di mana N ini adalah banyak datanya, dikurangi FKPI, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, dibagi dengan FPI, yaitu frekuensi kelas persentil ke I dikalikan dengan panjang kelasnya. Oke, pertama kita tuliskan dulu unsur-unsur yang sudah kita tahu. Yang pertama, N-nya kita tahu. N itu banyak datanya itu 40. Nah, kemudian yang pertama kita akan menentukan berapa nilai P24 terlebih dahulu. Persentil ke-24. Maka pertama kita harus tahu dulu letaknya di mana. Letak P24 itu di mana. Nah, letaknya itu sama dengan letak data ke. Nah, nanti yang kita pakai rumusnya itu yang ini ya. Nah, di mana I-nya itu kita ganti dengan 24 sesuai dengan persentil berapa yang mau kita cari. Berarti 24 per 100 dikalikan dengan banyak datanya 40. Nah, maka ini sama saja dengan data ke. Oke, 24 kali 4 itu 96. Berarti 960 per 100. Sama dengan data ke 960 bagi 100, 9,6. Nah, berarti data ke 9,6 kan berada di antara data ke 9 dan data ke 10 ya. Maka kita cari data ke 9 dan data ke 10 itu di mana. Nah, nanti kita fokuskan ke frekuensi kumulatifnya ya. Ini isinya sampai data ke 1, ini sampai data ke 5. Nah, ini sampai data ke 13. Maka letaknya di sini. Kenapa? Karena di kelas interval kedua sampai data ke-5, maka berikutnya data ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai data ke-13 di sini. Nah, padahal kita nyari data ke-9,6 ya. Berarti data di antara data ke-9 dan data ke-10. Sehingga letaknya di sini.
Maka nantinya bisa kita simpulkan kalau kelas P24, kelas dari persentil ke-24 itu adalah kelas interval antara 60 sampai 69. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita cari L24 tepi bawahnya, yaitu 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian kita cari FKP24, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-24, yaitu 5. Kemudian kita cari frekuensi dari persentil ke-24 ya. Berapa frekuensinya? Oh, frekuensinya itu adalah 8. Nah, kemudian panjang kelasnya berapa? Nah, sama seperti tadi, panjang kelasnya 10 ya. Oke, setelah unsur-unsur yang kita butuhkan lengkap, kita masukkan rumus, berarti P24 sama dengan L24. Nah, itu 59,5 ditambah dengan I per 100 kali N. I-nya adalah 24 per 100 dikali N. N-nya 40 dikurang FKPI. FKP24 yaitu 8. Oh, sorry, 5. Maksud Pak Guru 5. Dibagi dengan frekuensi kelas persentil 24 yaitu 8 dikalikan dengan panjang kelasnya 10 ya. Sama dengan 59,5 ditambah dengan 24 kali 4 969,6 dikurangi 5 dibagi 8 dikalikan dengan 10 ya. Sama dengan 59,5 ditambah dengan 9,6 kurang 5 itu 4,6. Kali 10 46 dibagi 8. 46 dibagi 8. 58 40 ya. Bisa 6. Koma di sini 60. 78 56 sisa 4. 40 berarti 5. 5,75. Oke, kalau kita jumlahkan maka ini jadinya berapa ini? 65,25 ya. Nah, sehingga kita peroleh kalau nilai persentil ke-24 itu yaitu 65,25. Nah, sekarang kita lanjut mencari nilai dari persentil ke-80 ya. Jadi N-nya banyak datanya tetap sama, itu 40. Nah, kita nyari berapa nilai persentil ke-80. Langkah pertamanya sama kayak tadi, kita cari letaknya dulu. Letak P80 itu di mana? Letaknya itu sama dengan letak data ke. Nah, jadi pakai ini tadi, kayak tadi ya. Berarti 80 per 100 dikalikan banyak datanya 40. Sama dengan data ke 8 kali 4, 32. Nah, ini 32 ya. Oke, nah sekarang data ke-32 di mana? Nah, di sini sampai data ke-27. Nah, di sini 37 ya. Artinya data ke-28, 29, 30, 31, 32. Nah, sampai data ke-37 berada di sini. Maka dengan mudah kita peroleh kelas interval dari kelas persentil ke-80 adalah antara 80 sampai 89. Maka bisa kita tulis ini kelas dari P80 itu adalah kelas interval antara 80 sampai 89. Nah, kalau kelasnya udah ketemu, kita cari L80-nya. Apa itu L80? L80 tepi bawah kelas ini. Sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Sama dengan 79,5. Kemudian kita cari FK P80. Frekuensi kumulatif dari kelas persentil ke-80. Mana dia? Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-80 ya. Nah, maka jawabannya adalah 27. Kemudian kita cari FP80, frekuensi kelas persentil ke-80. Nah, frekuensinya adalah 10 ya. Nah, kemudian terakhir panjang kelasnya sama kayak tadi 10. Oke, setelah unsurnya lengkap, kita masukkan rumus. Berarti P80
sama dengan L 80-nya itu 79,5 ditambah dengan 80 per 100 kali N, 8 kali 4 32. Nah, Pak Guru langsung saja dikurangi dengan FKP 80. Nah, 27 ya. 27 dibagi dengan FP 80-nya 10. Oke, dikalikan dengan 10. Maka di sini kita peroleh hasilnya 79,5 ditambah dengan 10-nya kan coret ya, 32 kurang 27 itu 5. Maka hasilnya adalah 84,5. Oke, jadi persentil ke 80-nya itu adalah 84,5. Baik, dengan demikian pembahasan kita terkait ukuran letak data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Untuk kesempatan kali ini kita akhiri ya. Harapan Pak Guru, apa-apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada video kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Baik, atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan Pak Guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.